Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok web perpustakaan di sini akan mempresentasikan tentang tugas proyek. Dengan anggota saya Istamala Ida Retnaningsih NIM 011. Saya Nurisa Latifani, NIM 022. Saya Luvisa Fitri, NIM 031. Saya Andi Mawadah, NIM 032. Saya Nirmala Amalia, NIM 112. Baik, kami akan mempresentasikan tugas akhir yaitu web perpustakaan. Yang pertama, ini untuk tampilan awalnya. Ini ada back office untuk menu menuju ke login admin. Kita isi perpustakaan pusat. Nah, di sini terdapat tampilan judul, kemudian konten digital, eksemplar atau jumlah bukunya, kemudian ada anggotanya. Dan di sini ada data kunjungan dan koleksi yang dipinjam, koleksi yang dibaca. Untuk di sini yaitu menu katalog ini untuk mengimport atau mengentri katalognya, serta menu-menu yang lain seperti yang terdapat di sini, seperti daftar katalog, ekspor data tag katalog. Ini untuk entry katalognya. Kita masukkan judul, penanggung jawabnya siapa, dan seperti ini, kemudian kita klik simpan. Setelah itu, di sini terdapat daftar katalog yang sudah kita buat. Seperti ini. Kemudian di sini untuk anggota, untuk menambahkan anggota. Nah, di sini kita input data anggotanya. Kemudian klik simpan. Setelah itu, untuk daftar anggotanya di sini. Seperti ini. Kemudian ini untuk menu-menu yang lain. Ini untuk loker dari perpustakaannya, survei untuk mengisi surveinya, untuk buku tamu, ini untuk akses katalognya, kemudian di sini untuk layanan koleksi digital, baca di tempat, nanti data-data dari pengunjung akan tersampaikan kepada data admin di sini. Kemudian di sini administrasi untuk mengatur seperti pengaturan umum. Nah, seperti ini. Setelah itu untuk menu-menu perpustakaan akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, untuk selanjutnya yaitu menu baca di tempat. Pada menu ini kita akan memasukkan username dan password untuk login. Dengan username-nya adalah NIM, karena ini belum ada yang menggunakan, belum memasukkan data passwordnya, maka kita menggunakan username pada admin. Setelah itu pilih lokasi perpustakaan, yaitu perpustakaan pusat. Lalu pilih lokasinya, yaitu ruang baca umum. Setelah itu kita akan klik simpan. Lalu kita akan memindai kartu anggota dengan memasukkan NIM, setelah itu klik centang. Setelah itu kita akan masukkan kode barcode-nya. Klik centang. Nah data buku yang sudah dibaca akan masuk ke data akun anggotanya. Setelah itu kita akan masuk ke buku tamu.
pada buku tamu juga sama, kita harus login menggunakan username dan password. Setelah itu kita pilih lokasi perpustakaan, yaitu perpustakaan pusat, dan pilih lokasinya ruang baca umum. Lalu klik simpan. Setelah itu kita akan memasukkan nomor anggota, yaitu NIM-nya. Klik centang. Nah, Selamat datang. setelah ada tampilan seperti itu, berarti kita sudah memasukkan entry datanya ke admin dan ke akun anggotanya. Setelah itu kita juga bisa dengan non-anggota, seperti ini tampilannya untuk presensi dari buku tamu pengunjung. Kita itu rombongan, seperti ini formnya. Setelah itu kita akan masuk ke keanggotaan online yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya pada menu keanggotaan online, nah halaman awalnya seperti ini, kita login terlebih dahulu, lalu akan kita lihat tampilan seperti pada screen. Nah, di sini berisikan aktivitas kita di library online ini. Ada histori peminjaman koleksi. Jadi, ketika kita sudah meminjam koleksi yang ada di perpustakaan ini, nanti akan muncul pada histori peminjaman koleksi. Begitupun di histori pemesanan koleksi, histori baca di tempat, dan histori yang lainnya. Jadi, aktivitas kita akan terpantau di keanggotaan ini. Untuk selanjutnya yaitu layanan koleksi digital. Nah, di sini berisi buku online. Namun karena kita masih belum ada untuk e-booknya, jadi masih belum tersedia di library ini. Nah, untuk menu yang selanjutnya yaitu OPAK. OPAK sendiri merupakan kependekan dari Online Public Access Catalog, atau di sini berisi tentang katalog-katalog buku yang tersedia dalam perpustakaan kita. Misalkan kita akan membuka buku Mathematics Modeling. Nah, kita klik. Kemudian akan muncul seperti pada screen. Di sini berisi tentang informasi mengenai bukunya. Ada judul, pengarang, edisi, penerbitan, dan sebagainya. Lalu, di bagian bawah ada nomor barcode. Nah, nomor barcode ini berfungsi ketika kita akan meminjam buku atau baca di tempat, ataupun mengembalikan buku. Jadi, nomor yang kita entrykan nanti adalah nomor barcode yang ada di halaman OPAK ini. Untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian, menu artikel. Nah, pada perpustakaan pendidikan matematika ini masih belum tersedia artikel, sehingga di sini masih belum terdapat artikelnya. Kemudian pendaftaran anggota. Nah, untuk kita menjadi anggota, maka kita harus registrasi terlebih dahulu. Klik lanjutkan registrasi. Kemudian di sini ada form pendaftaran. Jadi kita mengisi nomor identitas terlebih dahulu atau NIM, kemudian password atau kata sandi, email, nama lengkap, tempat tanggal lahir, dan data-data yang lainnya yang terdapat pada screen ini. Diisi semua.
Jika anggota yang sudah terdaftar atau sudah didaftarkan oleh admin, maka hanya mengisi password saja. Kemudian statistik. Di sini ada statistik tentang pertumbuhan jumlah kunjungan. Nah, di sini berdasarkan bulan ya, bulan Juli ada berapa pengunjung yang mengunjungi sampai seterusnya. Kemudian statistik tentang pertumbuhan jumlah anggota perpustakaan. Kemudian pertumbuhan jumlah koleksi. Di sini ada statistik jumlah koleksi buku. Nanti ada tambahan buku berapa. Nah, kemudian pertumbuhan jumlah koleksi yang dipinjam. Nah, di sini ada statistik tentang mengenai buku yang dipinjam oleh anggota. Kemudian ada statistik jumlah koleksi buku yang dibaca oleh anggota, baik yang umum atau yang lainnya. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang survei. Survei ini digunakan untuk mengevaluasi feedback dari para pengguna perpustakaan kita. Tetapi untuk saat ini, perpustakaan kita masih belum membuat survei untuk mengevaluasi feedback dari para pengguna. Nah, untuk pengembalian mandiri, pertama, kita harus login terlebih dahulu. Untuk login, kita harus memasukkan username dan kata sandi yang sudah kita miliki. Lalu klik masuk. Selanjutnya, kita diharuskan memilih lokasi perpustakaan. Dan yang kita pilih harus perpustakaan pusat. Lalu untuk lokasinya, kita pilih ruang baca umum. Lalu klik simpan. Selanjutnya, kita harus memasukkan nomor barcode buku yang kita pinjam. Nah, di sini sudah ada petunjuk pengembalian mandiri. Jadi, setelah kita memasukkan nomor barcode, kita klik OK dan klik proses. Selanjutnya adalah peminjaman mandiri. Untuk peminjaman mandiri, pertama-tama sama dengan pengembalian mandiri, yaitu mengisi username dan kata sandi untuk login. Lalu sama, kita pilih lokasi perpustakaan, yaitu perpustakaan pusat, dan untuk lokasinya kita pilih ruang baca umum, dan klik simpan. Selanjutnya, masukkan nomor anggota. Klik cari anggota. Lalu kita masukkan nomor barcode sesuai dengan yang ada pada katalog. Lalu kita klik OK. Klik create. Dan datanya nanti akan masuk pada akun anggota. Cukup di sini, saya akan kembalikan kepada teman saya, Istamala. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.